Selamat sore Pak Saifuddin, gimana kabarnya, sehat? Selamat sore Pak Yogi. Ini Pak Yogi, saya lagi kesel ini ceritanya. Iya, iya. Barangkali ada yang mau didiskusikan dan apa harapan yang ingin didiskusikan dari hasil diskusi yang ingin Bapak capai, Pak? Sebenarnya gini, di dalam pembelajaran itu ya tadi di kelas ada anak yang nggak mau memperhatikan itu ketika saya menyampaikan materi itu. Jadinya sayanya merasa kesel gitu Pak. Iya, Yang iya. lain itu disuruh mengerjakan tugas itu dia mengerjakan dengan baik. Ini malah nggak fokus gitu. Dia itu kayak gimana ya, ngelamun apa gimana gitu. Jadi sayanya kok kenapa ini anak gitu ya, udah berbagai teknik saya ngajar gitu kan, Iya, iya. supaya dia fokus gitu, tapi kelihatannya nggak mau fokus juga gitu. Jadi Bapak tadi masalahnya ketika proses pembelajaran di kelas ya, berarti dari faktor anak yang membuat hati Bapak kesal gitu ya Pak ya? Iya betul sekali Pak Yogi. Aduh, saya itu merasa gimana itu. Coba gimana itu Pak Yogi? Kalau Pak Yogi pernah mengalami nggak sih kayak begitu? Semua guru mungkin bisa ya Pak mengalami situasi seperti dengan yang dialami Pak Saifuddin tadi. Hampir semua guru kayaknya. Barangkali tadi tujuannya mungkin Pak, bagaimana yang Bapak ingin capai Pak yang dari hasil diskusi kita ini? Saya itu maunya ada jalan keluar ya, supaya saya itu bisa mengajar itu enak, enjoy gitu, anak-anak memperhatikan dengan baik gitu kan. Jadi akhir dari pembelajaran itu mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu kan. Jadi bukan hanya hadir di kelas, tapi setelah selesai belajar mereka tidak mendapatkan ilmu untuk masa depan mereka. Itu Pak yang ingin saya harapkan itu. Bagus sekali ya Pak ya, ininya apa, harapan Bapak gitu ya kepada proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi Bapak berharap proses pembelajaran itu bisa maksimal gitu ya Pak ya? Iya betul sekali. Sehingga anak bisa Saya ingin mendapatkan manfaat dari proses pembelajaran yang dilakukan. Gitu ya Pak ya? Sedangkan tadi posisinya tidak betul. Ideal gitu ya Pak ya? Tadi posisinya ada anak yang membuat suasana kelas tidak kondusif atau bagaimana Bapak tadi kondisi kelas? Sebenarnya kalau dilihat anak itu diam sih, maksudnya nggak aktif itu sebenarnya. Jadi bukan, dia tidak mengganggu yang lain, tapi sepertinya dia sedang apa ya, kurang fokus gitu ketika dia belajar tadi gitu. Iya. Jadi ketika saya beri tugas itu, dia malah tidak mengerjakan tugas yang saya berikan ketika baik tugasnya itu gitu. Jadi anak bukan tidak kondusif, tapi anak malah jadi pasif mungkin ya Pak ya? Nah seperti itu gitu. Padahal biasanya anak itu aktif gitu Pak, biasanya pada hari-hari sebelumnya gitu. Iya. Tapi pada saat tadi saya bingung gitu, kenapa anak ini begini gitu, ada apa gitu kan. Iya. Barangkali itu terjadi di jam berapa Pak? Biasanya ada hal-hal tertentu mungkin dari anak-anak barangkali yang bisa Bapak ketahui gitu ya? Emang tadi itu Pak di jam setelah jam istirahat, jam 12:30 kan, masuk saya itu jam ke-7 itu. Iya. Jadi kan ada jam kita itu sampai jam ke-9. Di jam ke-7 itu ba'da zuhur, setelah sholat zuhur itu kan, begitu saya masuk ke kelas, melihat anak itu kok begini gitu. Mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman, adakah Bapak juga pernah ngalami juga nggak kayak seperti itu gitu? Barangkali kayaknya tadi yang seperti saya bilang Pak, semua guru mungkin hampir pernah ya Pak ya merasakan di posisi Bapak seperti tadi. Nah, mungkin tadi saya mau bertanya dulu Pak sebelum nanti mungkin silakan. Bagaimana mungkin tadi penyikapan Bapak atas kondisi kelas yang mungkin tadi agak pasif ya Pak ya?
penyikapan Bapak sampai mungkin selesai pembelajaran Pak ya? Bagaimana penyikapan dari Bapak Pak? Ya, saya sudah mencoba menggunakan media pembelajaran supaya lebih menarik pembelajaran yang dilakukan kepada anak tersebut agar menarik minatnya untuk lebih semangat untuk belajar. Yang kedua, saya juga sudah membantu dia untuk ikut aktif di diskusi kelompok. Saya sudah mengingatkan, ayo anakku, ini kan diskusi kelompok, silakan kamu bekerja sama dengan baik dengan temanmu. Ingatkan kita punya kesepakatan kelas bahwa kalau ada kerjasama kelompok itu harus bekerja sama, bertanggung jawab secara sama-sama. Nah, seperti itu. Saya tidak memarahi anak tersebut, cuman ya secara pribadi jujur aja saya agak kesal juga Pak, itu aja sebenarnya. Berarti kekesalannya tidak sampai ditunjukkan secara langsung ya Pak ya, jadi hanya di dalam di hati Bapak saja mungkin ya Pak ya. Iya. Kalau mungkin kalau mimiknya mungkin saya kurang tahu ya, tapi secara kata-kata saya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pas ya, karena saya tahu kan sekolah ramah anak gitu kan, jadi mau apapun yang terjadi saya menyadari bahwa itu sebuah tantangan ketika saya mengajar. Jadi tidak selalu impian yang saya impikan ketika masuk kelas, ketika nanti dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran itu akan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi kebetulan saya ketemu Bapak ini bisa curhat nih. Aduh, tadinya saya nggak mau ngomong sebenarnya Pak, cuman ketika tadi ketemu Bapak, Pak Saifuddin ada masalah nggak? Waduh, saya jadi ada teman curhat nih. Jadi apa yang terpendam di hati saya itu bisa diceritakan ke Bapak gitu. Ya, siap. Menurut ini Bapak sudah bagus ya Pak ya, tadi tidak sampai berdampak negatif gitu ya, bisa menahan kontrol emosi, bisa menahan apa yang Bapak rasakan mungkin ya Bapak tadi ya, bahkan mungkin tadi sudah mengaitkan gitu ya dengan hal-hal positif pada kelas gitu ya Pak ya. Iya. Tadi Bapak sudah sangat kreatif gitu ya, membuat bagaimana media pembelajarannya sudah supaya menarik gitu dengan PowerPoint, betul Pak ya? Iya. Jadi saya mencoba menampilkan supaya semenarik mungkin, tapi ada sih mungkin kelemahannya saya, apa mungkin karena mungkin anak itu ada masalah atau gimana, nah itu saya belum tanya Pak. Iya, berarti belum adanya penggalian hal-hal yang mereka rasakan pada hari itu mungkin ya Pak ya? Iya, pas kalau masuknya kan saya tanya nih, bagaimana Nana, kamu gembira? Dia juga bilang gembira, makanya saya kira semuanya gembira gitu kan. Biasanya dia itu ceria gitu kan, aktif biasanya, cuman nggak tahu pada saat tadi gitu kan si anak tersebut gimana kesannya agak murung gitu. Terus setelah kegiatan tadi keburu anaknya pulang, saya belum sempat tanya gitu. Gitu ya, berarti ada hal baru Bapak ya yang Bapak ceritakan bagaimana melakukan asesmen diagnostik mungkin ya Pak ya, kondisi belajar anaknya, kesiapan belajar anaknya itu secara emosinya gitu ya, secara fokusnya gitu ya, sudah mau mengarah ke solusi mungkin ini Pak ya. Jadi tadi udah mulai muncul ya Pak solusi bahkan dari Bapak sendiri nih. Jadi bagaimana katanya tadi menyiapkan anak. Kira-kiranya rencana ke depan Pak yang supaya kan masalah ini tidak berulang mungkin ya Pak ya. Iya. Mungkin saya sesuai dengan hasil yang telah saya pelajari ya dari calon guru penggerak itu, mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi nanti terhadap anak itu, agar juga sekaligus untuk mendiagnosis sebenarnya apa sih permasalahan dia, kenapa jadi begitu gitu kan. Biasanya dia itu ceria gitu kan, ada sesuatu yang berubah gitu. Jadi
kalau dia kan melakukan hal seperti itu terus tanpa kita tanya, bisa saja dia berlaku seperti itu kepada guru yang lain gitu kan. Iya. Jadi supaya dia itu nggak bisa mengendalikan kalau dalam PSE itu emosionalnya, bahwa dia masih tetap di ruang belajar gitu. Jadi mau nggak mau apapun yang terjadi di lingkungannya, ya dia harus bisa mengendalikan emosionalnya. Oh, ini di sekolah gitu. Misalnya kalau dia lagi sedih gitu, jangan sampai terus murung gitu kan. Iya. Jangan sampai jadi diam. Saya berencananya seperti itu. Cuman tadi itu tidak keburu. Jadi selesai saya kegiatan KBM kan, saya masuk lagi ke kelas lain dan keburu pulang gitu. Begitu saya temui lagi gitu kan. Karena kalau saya hadapi di kelas langsung saya tanya kan, dikhawatirkan ada hal-hal pribadi ya yang nggak bisa dibicarakan, Pak. Mungkin begitu, Pak. Sudah sangat bagus, Pak. Jadi berarti tadi yang Bapak akan ambil solusinya adalah melakukan segitiga restitusi, ya, Pak ya? Iya. Yang sudah dipelajari oleh Bapak di program pendidikan guru penggerak, gitu ya, Pak ya? Iya. Walaupun mungkin pada hari ini gitu ya, atau pada kejadiannya belum sempat untuk melakukannya gitu ya, Pak. Betul ya? Iya, pada hari ini tadi makanya saya itu jadi kayak gimana ya? Jadi mungkin kesalnya itu, oh kenapa saya itu nggak sempat ngobrol sama dia dulu nih? Jadi supaya saya juga tahu gitu apa sih persoalannya gitu. Jadi supaya kedepannya itu tidak terulang lagi kayak begitu kan? Iya, gitu kan. Dikhawatirkan karena secara kondisional kan guru itu juga manusia ya, tidak selalu stabil gitu kan. Ketika kita stabil masih bisa mengendalikan emosional, mungkin kita tidak marah gitu. Walaupun mungkin mimik nggak tahu ya, karena kita nggak sampai bawa kaca, Pak. Iya, betul Bapak. Iya. Yang dilakukan oleh Bapak sudah sangat baik, Pak. Walaupun mungkin tadi belum tuntas ya penyelesaiannya, tapi barangkali kan ini tadi yang Bapak harapkan, kita mencari solusi gitu ya, Pak ya. Iya. Dan Bapak tadi berharap tidak terulang di kemudian hari, bahkan mungkin tidak terulang di guru-guru lain gitu ya, anak tersebut tidak bersikap hal yang sama. Itu sudah harapannya sangat baik, Bapak. Barangkali mungkin rencana ke depan, Pak, barangkali dalam waktu dekat, besok, lusa, atau kapan, barangkali adakah rencana untuk bertemu dengan anak tersebut, Pak? Insya Allah besok hari Rabu ya, saya akan pagi-pagi datang ke sekolah. Kebetulan hari Rabu saya ada 2 piket, jadi sekaligus saya S5 lah, senyum, sapa, salam, sekaligus saya mau tanya itu anak, kalaupun dia sempat. Jadi sebelum masuk besok saya mau tanya, biar saya juga nggak punya ganjalan gitu kan. Kadang-kadang mungkin saja tadi saya juga jadi kesal itu karena memang situasinya udah siang, Pak. Ya secara manusiawi saya kadang-kadang juga pengendalian emosinya masih perlu dilatih lagi. Tapi setelah saya ngomong ke Bapak jadi kepikiran, ya iya benar, harus dipanggil ini. Kalau nggak dipanggil ujungnya jadi saya salah duga juga kan, belum tentu juga penyebabnya, saya nggak tahu. Karena tadi nggak sempat bertanya secara langsung. Ya alasannya tadi itu kan kalau di depan teman-temannya mungkin dia kalaupun mau jujur juga agak malu gitu. Betul. Iya, Bapak berarti Bapak sudah bergerak cepat ya, Pak ya. Besok pagi ya, Pak ya, tadi itu. Ya, sudah direncanakan. Ya. Jadi kepikiran bagusnya memang besok pagi. Jadi kalau pepatah biasanya saya sering pakai pepatah yang agak-agak lucu gitu buat anak-anak. Ikan sepat, ikan gabus gitu. Lebih cepat itu lebih bagus. Jadi kalau disimpan itu permasalahan kadang-kadang kita tertumpuk jadi tidak terselesaikan gitu. Jadi sudah, ternyata dari obrolan kita hari ini, Pak, ternyata solusinya itu Bapak sudah munculkan dengan tersendirinya gitu ya, Pak ya. Iya. Terima kasih nih, Pak. Jadi saya lega nih. Tadi perasaan, saya itu gimana ya hati itu. Kesel juga nih. Keselnya ya satu, anak kenapa begitu. Yang kedua saya nggak bisa sempat bertanya lagi penyebabnya apa. Ya tapi setelah saya curhat ke Bapak nih, agak enak nih, agak lega ya. Iya aja kan, nggak usah dipikirin sekarang lah, nanti besok aja ketika ketemu anaknya ditanya apa permasalahannya. Berarti kan supaya ya dengan satu harapan anak itu nanti ketika di kelas
lebih fokus lagi ketika belajar sehingga dia dapat ilmu gitu. Kasihan kan orang tuanya udah ngasih ongkos udah segala datang ke sekolah, anaknya nggak fokus belajar. Sepakat Pak, ini justru kayaknya Indonesia itu butuh sosok guru-guru seperti Bapak yang memang Bapak bisa aja. Saya juga belajar Pak, kita terus belajar supaya bisa lebih baik lagi Pak, karena mau tidak mau ya sebagai sosok guru itu kan harus menjadi teladan, mampu membimbing anak didiknya agar mencapai kebahagiaan. Terima kasih Pak, ini udah mau ngobrol dengan saya jadi tenang nih Pak. Sekarang setelah saya ceritakan gitu, ternyata iya ya. Nah, ya udahlah besok aja saya mau melakukan sebuah restitusi untuk menyelesaikan masalah ini. Iya Bapak, sama-sama Pak. Saya juga jadi banyak belajar juga. Kita sama-sama belajar satu sama lain ya Pak ya. Iya Pak. Profesinya sama, Bapak guru, saya pun sama guru ya Pak ya. Ya, jadi kita sama-sama belajar, berefleksi dari ceritanya Bapak Saifuddin hari ini nih Pak. Jadi bermanfaat buat kita berdua ya Pak ya. Iya Pak. Mudah-mudahan solusinya dan kedepannya Bapak bisa enjoy gitu ya Pak, tadi sesuai dengan harapan Bapak bisa nyaman, anak-anak juga bisa sangat antusias gitu ya memperhatikan materi pelajaran yang Bapak berikan gitu ya Pak. Ya betul Pak, amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih Pak udah ngajak ngobrol, saya jadinya lega gitu akhirnya. Oh iya ya, berarti kan ya seperti itulah yang akan saya rencanakan, akan saya buat besok. Mudah-mudahan sih nggak ada kendala yang yang terlalu berat terhadap anak itu sehingga pembinaan kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik buat diri saya pribadi dalam PSE pengendalian sosial emosional maupun PSE-nya buat anak. Siap Bapak, makasih sekali lagi. Barangkali nanti kita lanjut ya Pak ya obrolannya, diskusinya, karena kita terbatas waktu ya Pak ya. Saling menguatkan ya, ternyata dari obrolan kita ini satu sama lain saling menguatkan. Terima kasih Pak Saifuddin. Sama-sama Pak. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.